Pernah nggak kamu ngerasa, semakin kamu mikirin kekurangan, masalah, dan hal-hal yang bikin stres, makin banyak aja kejadian buruk yang datang, sementara ada orang lain, kayaknya hidup mereka mulus terus. Dapat peluang, ketemu orang baik, dan hal-hal positif terus ngalir. Apa mereka cuma beruntung? Atau mereka tahu sesuatu yang belum kamu tahu? Buku The Secret karya Rhonda Byrne mengungkap sesuatu yang katanya sudah dikenal sejak zaman dulu, yaitu hukum tarik-menarik, atau disebut Law of Attraction. 1. Apa itu Law of Attraction? Law of Attraction percaya bahwa pikiran kita seperti magnet. Apa yang kita pikirkan terus-menerus, itulah yang kita tarik ke dalam hidup. Jadi, kalau kamu fokus ke hal positif, seperti kesyukuran, harapan, dan impian, kamu lebih mungkin menarik hal positif. Tapi kalau kamu sibuk mikirin kekurangan, ketakutan, dan kemarahan, tanpa sadar, kamu juga sedang memesan lebih banyak kejadian buruk. Bayangin kamu bangun pagi, telat, dan ngomel sendiri. Aduh, pasti hari ini bakal kacau, dan bener aja. Motor mogok, kerjaan numpuk, dan teman kamu salah paham. Itu bukan kebetulan. Itu contoh Law of Attraction bekerja diam-diam. Semakin kita fokus ke hal negatif, makin banyak kejadian negatif yang nyangkut ke hidup kita. Sebaliknya, saat kita latih pikiran untuk bersyukur, berharap hal baik, dan fokus ke impian, hidup mulai terasa lebih ringan dan lebih terbuka. 2. Pikiran adalah pesanan ke alam semesta. Rhonda bilang, setiap kali kamu berpikir, kamu mengirim sinyal ke alam semesta. Dan sinyal itu akan kembali ke kamu dalam bentuk kejadian, peristiwa, bahkan orang. Kebanyakan dari kita nggak sadar bahwa kita mikir negatif terus. Kalimat seperti, aku nggak bisa bayar cicilan. Hidupku stuck gini-gini aja. Aku nggak cukup pintar buat sukses. Itu semua bukan keluhan, itu pesanan. Dan tanpa sadar, itu kayak kamu ngirim formulir pesanan ke semesta. Dan semesta menjawab dengan hal yang negatif juga. Kalau kamu mau mulai menarik hal-hal positif ke hidup kamu bisa mulai dari hal sederhana. Daripada bilang, aku capek terus, kerjaan nggak ada habisnya. Kamu bisa ubah jadi, aku bersyukur punya pekerjaan dan aku belajar mengatur waktuku lebih baik. Tiap bangun pagi, tarik napas dan bilang, hari ini aku buka diri untuk peluang baru, untuk rezeki yang mengalir. Kalimat kayak gitu kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa besar banget ke mindset dan energi kita. Gak langsung ajaib, tapi pelan-pelan kamu akan lihat perubahan. 3. Visualisasi sama dengan membayangkan impian sudah terjadi. Dalam The Secret, banyak orang sukses yang mengaku mereka menarik hidup impian mereka. Bukan lewat kerja keras saja, tapi lewat visualisasi. Mereka bayangkan dengan detail seperti bagaimana rasanya tinggal di rumah impian, seperti apa suasana kerja yang mereka inginkan, apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan saat sukses. Contoh, kamu pengen punya channel YouTube dengan 100.000 subscriber. Coba tutup mata dan bayangin dashboard kamu udah nyentuh angka itu. Bayangin notifikasinya, komentarnya, rasa senangnya. Lakukan 5 menit setiap pagi. Visualisasi ini bukan sekadar khayalan. Itu seperti latihan mental, yang bikin kamu lebih fokus, lebih semangat, dan lebih terbuka dengan peluang yang tadinya kamu anggap mustahil. 4. Syukur sama dengan magnet kebaikan. Banyak orang nunggu sukses dulu baru bersyukur. Padahal, Rhonda bilang, bersyukur dulu, baru sukses datang. Rasa syukur membuat kamu sefrekuensi dengan hal baik. Agar bisa belajar lebih menyukuri apa yang kamu miliki, coba lakukan ini sebelum tidur. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Sekecil apapun itu, kayak kopi yang enak pagi tadi, senyuman dari orang asing, atau tugas yang kelar lebih cepat. Kebiasaan ini akan ngubah cara kamu melihat dunia. Dan pelan-pelan duniamu juga ikut berubah. 5. Jangan fokus ke apa yang kamu takutkan. Pernah nggak kamu takut banget kehilangan sesuatu? Dan akhirnya, kamu malah benar-benar kehilangan itu. Itulah kekuatan fokus. Semakin kamu takut miskin, kamu makin tertarik ke kejadian yang mendekatkan kamu ke situ. Jadi, daripada bilang, aku takut gak ada yang nonton kontenku, ubah jadi, akan ada orang di luar sana yang butuh pesan ini. Dan aku percaya mereka akan menemukannya. Atau banyak orang yang baru bangun bisnis suka mikir, gimana kalau gagal, gimana kalau nggak ada yang beli. Nah, pikiran kayak gitu tuh kayak ngundang kegagalan buat datang lebih cepat. Daripada nyimpen energi di ketakutan, lebih baik tanya ke diri sendiri. Bayangin rasanya, energi semangatnya, dan arahkan langkah ke situ.
Fokus ke harapan bukan ketakutan. 6. Bertindak seolah-olah sudah mencapainya. Bukan berarti kamu pura-pura. Tapi kamu mulai hidup dengan cara yang selaras dengan impianmu. Kalau kamu pengen punya bisnis yang besar, mulailah bersikap dan berpikir seperti orang yang profesional. Rajin belajar, disiplin, berani ambil keputusan. Bukan nunggu nanti kalau aku udah sukses, tapi kamu mulai sekarang. Karena dunia merespon tindakan nyata. 7. Alam semesta selalu menjawab, tapi kadang butuh waktu. Kadang kamu udah berdoa, visualisasi dan bersyukur, tapi hasilnya belum kelihatan. Rhonda bilang, percaya prosesnya. Jangan galauin kapan, fokus ke apa dan kenapa. Lebih baik nikmati prosesnya. Karena tiap langkah, sekecil apapun, sebenarnya sedang mengarahkan kamu ke sana. Misalnya kamu pengen dapat peluang kerja baru, tapi yang datang justru penolakan. Tenang, bisa jadi itu proses penyaringan, bukan kegagalan. Tetap jaga pikiran positif, karena yang kamu tanam hari ini bisa jadi panen minggu depan. Jadi, apa sih rahasia terbesar dari The Secret? Kamu bukan cuma penonton hidupmu. Kamu juga penulis skenarionya. Apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, dan kamu yakini hari ini, itulah yang akan menciptakan hidupmu esok hari. Kamu punya kuasa untuk mengubah hidupmu. Dan semua itu dimulai dari dalam pikiran kamu sendiri. Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa subscribe channel Halaman Hidup. Karena di episode berikutnya, kita bakal bahas buku-buku lain yang bisa ngebantu kamu upgrade cara mikir dan cara hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.